Jadi papa saya itu sudah memurtadkan hampir 3.000 orang. 3.000 orang? 3.000 orang. Allah Akbar. Jadi pihak gereja itu sangat heboh pada waktu itu kan. Kenapa bisa seorang pendeta yang memurtadkan orang, yang sering memurtadkan orang, kok bisa ikut, malah beliau malah ikut memeluk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Yesika. Saya ini alhamdulillah salah satu orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 27 tahun yang lalu, ketika saya berusia 7 tahun, saya diberikan hidayah. Alhamdulillah bukan sendiri, tetapi bersama dengan keluarga, kedua orang tua saya, serta kakak-kakak saya. Pada waktu itu, latar belakang keluarga saya adalah, kebetulan papa saya adalah seorang pendeta yang memimpin beberapa gereja yang ada di Jakarta. Dan papa saya menikah dengan ibu saya, seorang misionaris di gereja, dan kakak saya yang kita kenal dengan Ustadz Yusuf Ismail itu, beliau adalah aktivis gereja. Jadi pada waktu itu alhamdulillah kami sekeluarga dengan berbagai macam halangan, sebetulnya ada beberapa yang tidak kami inginkan, tetapi saat ini kami sudah sangat-sangat bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kami, seperti itu. Untuk pada awal mulanya kenapa saya tertarik memeluk Islam, itu karena sifat kelembutan dari ayah saya, dari papa saya, yang sifat yang tadinya beliau itu belum mu'alaf, ketika beliau masuk Islam, sifat beliau itu sangat berubah total, seperti itu. Jadi ya dulu itu sebelum memeluk agama Islam itu papa saya sangat temperamen, emosional, dan wajahnya itu sangat merah kalau kita lihat seperti itu ya. Jangankan beliau itu, jangankan untuk dikata-katain sama orang ya, istilah kasar ya, tapi kalau untuk misalnya beliau tersinggung sedikit saja itu sudah sangat menggebu-gebu gitu untuk emosionalnya, seperti itu. Tetapi ketika beliau memeluk agama Islam, alhamdulillah saya melihat kelembutan, saya melihat yang wajahnya itu cerah, adem, dan nyaman untuk dilihat, seperti itu. Jadi pada waktu itu kebetulan ayah saya dulu yang masuk Islam. Setelah itu 2 minggu kemudian setelah ayah saya masuk Islam, saya beserta kakak saya yang kedua, yang nomor 2 itu alhamdulillah juga memeluk agama Islam. Seperti itu. Langsung dibimbing sama ayahnya atau sendiri atau gimana? Tidak, jadi di kita bersama Ustadz di sana, ya sama-sama sama Ustadz yang mensyahadatkan papa juga sama-sama. Berarti perubahan ayah yang membuat mungkin Mbak Jessica ini tertarik dalam Islam ya? Betul. Masya Allah. Seperti itu. Jadi kejadiannya pada waktu itu, kenapa saya bisa mengambil keputusan untuk berhijrah itu, waktu itu kan papa saya, beliau itu kan mantan pendeta ya. Jadi setelah masuk Islam, banyak sekali teman-teman pendetanya, pihak-pihak gereja itu yang meminta keterangan beliau lah gitu, istilahnya minta konfirmasi. Kenapa papa saya namanya itu Bapak Rudi Mulyadi. Jadi kenapa Pak Rudi bisa memeluk agama Islam, padahal beliau itu adalah pendeta yang sudah hampir 3.000 orang dimurtadkan oleh beliau. Seperti itu. Jadi papa saya itu sudah memurtadkan hampir 3.000 orang. 3.000 orang? 3.000 orang. Allah. Jadi pihak gereja itu sangat heboh pada waktu itu kan. Kenapa bisa seorang pendeta yang memurtadkan orang, yang sering memurtadkan orang,
kok bisa ikut, malah beliau malah ikut memeluk agama Islam seperti itu. Jadi pada waktu itu ada beberapa pendeta yang datang ke rumah. Kita semua sudah panik karena takut papa itu terjadi hal yang tidak kami inginkan seperti itu kan. Tetapi alhamdulillah itu juga pada waktu itu juga saya melihat papa saya itu tenang. Masya Allah. Santai, dengan santai dia tenang aja gitu, tenang aja, kamu di dalam aja gitu. Kamu semua anak-anak sama mama saya itu disuruh di dalam. Kita semua tunggu di dalam, duduk sambil berdoa ya. Lah kita kan dulu kan juga masih memeluk Kristen kan. Jadi kita berdoa itu, dan papa saya menemui mereka. Ketika mereka berdialog pada waktu itu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan mereka ke papa saya. Tidak satu kata pun papa saya berbicara, hanya mendengarkan mereka. Padahal pada waktu itu saya mendengar hinaan mereka, terus cercaan mereka. Papa saya dikata-katain segala macam, istilahnya bukan bahasa yang sopan lagi. Itu papa saya cuma diam. Tidak ada sedikit pun keluar pembicaraan dari papa saya atau satu kata pun gitu. Beliau cuma menunduk diam. Ketika salah satu itu dialog itu dan perdebatan itu lama sekali. Itu mereka sudah puas, tapi kok kenapa nih papa saya cuma diem gitu? Nggak ikut, kan mereka mau istilahnya mungkin mereka mau memancing papa saya untuk berdebat dengan mereka. Cuma papa saya tidak mau, dan akhirnya cuma satu yang mereka pertanyakan pada waktu itu, bisa tidak Pak Rudi memberikan bukti kalau Islam itu adalah agama yang benar, seperti itu. Cuma papa saya cuma bilang, saya akan berikan bukti, tapi tidak sekarang, dan juga tidak di tempat ini gitu. Terus mereka langsung membuat janji, di mana Pak Rudi bisanya, kapan, ayo kita siap gitu. Nanti pada waktu di akhirat nanti, pada waktu hari kiamat nanti. Terus mereka tuh saya dengar itu mereka pada bisik-bisik, nih Pak Rudi udah kemasukan setan atau sudah jadi gila apa gimana gitu kan. Tetapi papa saya bilang, kenapa Pak Rudi kok bicaranya begitu gitu? Kenapa Pak Rudi mau membuktikan nanti kalau udah kiamat gitu kan? Gimana caranya? Caranya begini, kata papa saya. Kan kalian itu di agama kalian itu diyakini bahwa Nabi Isa yang kalian anggap Yesus itu akan datang di altar gereja dengan bernyanyi glory glory haleluya, seperti itu. Kalau kami di Islam, kami itu meyakini Nabi Isa itu adalah nabi kami, nabi yang diutus oleh Allah dan akan turun nanti pada hari kiamat, akan sholat bersama umatnya di masjid, seperti itu. Nanti gimana kata bapak saya, itu nanti adalah pembuktian, benar nggak nanti Nabi Isa turun di altar gereja atau di masjid, seperti itu. Mereka pulang dengan ketidakpuasan dan emosi mungkin. Emosi ya, betul, emosi dan masih papa saya itu diisukan menjadi orang yang sinting atau gila gitu, di kalangan mereka, seperti itu. Baik. Pada saat itu yang menyaksikan atau mendengarkan hanya Mbak Jessica atau Ustadz Yusuf pada saat itu? Iya, perdebatan kita semua menyaksikan. Iya, papa, mama saya, kakak saya yang kedua itu namanya Yona Yohana. Ya, itu juga dia menyaksikan. Kak Yusuf juga menyaksikan. Karena pada waktu itu Kak Yusuf dan mama kan belum, kita belum masuk Islam ya. Ya, hanya papa aja, gitu. Dan pada waktu itu saya bisik-bisik sama kakak saya yang kedua, yang perempuan juga. Kok papa berubah ya gitu kan? Saya bilang sama dia, kita ini aja saling jujur aja, padahal kakak saya juga kan dia lebih lebih bisa berpikir dewasa pada waktu itu ya. Terus dia bilang, iya yes gitu. Kenapa yes kok papa gitu? Yuk kita ikut papa aja gitu. Oh ya udah, yuk kita ikut papa, kita ngomong gitu. Setelah selesai para pendeta itu datang ke rumah. Dan malam hari itu juga saya bilang sama papa saya, berdua dengan kakak saya mau ikut papa
gitu. Mau ikut papa bagaimana? Mau ikut agama papa gitu. Masya Allah. Gitu. Karena akhlaknya berubah gitu ya, Iya, subhanallah. iya. Berarti saya tadi tangkap ya, papa itu sosok yang sangat cerdas ya. Ketika sudah meluk Islam jadi lebih bijaksana gitu ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah, iya. Itu nggak kebayang gitu kalau seandainya Allah masih beri kesempatan ada gitu ya. Kayaknya wah seru banget ya, Masya Allah. Iya, sampai beliau apa namanya? Beliau itu kan sakit ya, sakit. Apa namanya? Ketika beliau sakit pun kita tuh mengalami hal-hal yang kayaknya ini bukan papa gitu. Kayaknya ini bukan papa saya yang dulu. Ketika beliau dulu sakit itu apa ya? Cerewetnya itu bukan main ya. Tapi ketika sekarang beliau sakit, alhamdulillah beliau dikasih sakit sama Allah. Ya mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa beliau. Amin. Juga. Apa namanya? Papa tuh berubah tenang, dan beliau selalu bilang ini Allah beri, ini tuh kasih sayang Allah buat papa, seperti itu. Ini kasih sayang Allah buat papa untuk menggugurkan dosa-dosa. Jadi saya banyak banget belajar kesabaran ketika beliau sakit. Beliau sakit itu sampai tidak bisa jalan. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Mbak Jessica pernah nggak sih kayak papa tuh cerita sama Mbak nih terkait kenapa dia memilih Islamnya gitu, sedikit atau gimana tuh? Hah? Iya dulu, papa itu alasannya masuk Islam tuh masuk Islam ya. Cerita nggak sama Mbak Jessica waktu itu? Iya, cerita kita juga apa namanya, semua anak-anak papa itu jadi apa ya, punya sejarah untuk menceritakan. Nanti beliau bilang nanti kamu akan menceritakan ke cucu-cucu kamu nih, ke anak-anak kamu, ke cucu-cucu kamu. Jadi orang tua kamu itu sebetulnya bukan Islam sejak lahir gitu kan. Jadi orang tua kamu itu ya apa namanya, mu'alaf seperti itu, hanya untuk mensupport mereka biar lebih apa namanya, mendalami Islam. Jadi pada waktu itu papa saya seorang pendeta, dan waktu itu mau memurtadkan seorang muslim. Dengan muslim itu namanya momentum masuk Islam. Ya, momentum masuk Islam papa saya ya. Iya. Kenapa papa saya bisa masuk Islam? Jadi dapat hidayahnya seperti ini. Beliau mau memurtadkan satu keluarga muslim. Keluarga itu namanya itu Pak Abdullah. Pak Abdullah itu ketika beliau ke rumahnya mau mencopot ornamen-ornamen yang keislaman, ya ada kaligrafi. Sudah mau closing sudah. Jadi mencopotkan atribut-atribut yang ada di rumahnya itu, salah satunya ada kaligrafi bertuliskan syahadat ya, syahadat. Terus papa saya tanya, itu syahadat itu sudah robek. Papa saya tanya, ini apa bacaannya gitu. Terus dikasih tahu, ini kesaksian kita kalau mau masuk Islam, maksudnya kesaksian umat Islam bahwa dia itu Islam itu pakai tulisan ini gitu. Apa tulisannya? Dibacakan itu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi papa saya kan tidak tahu apa artinya. Apa artinya ditanya? Tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Oh baik, dicopot sudah. Di dalam perjalanan pulang, ketika beliau pulang itu ada satu bisikan di telinga beliau, terngiang-ngiang terus kalimat itu ya. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Itu selama pokoknya setelah dia pulang ke rumah, mau makan, mau minum, itu selalu begitu terus selama 3 bulan itu. Papa saya seperti itu. Beliau berpikir juga, apa saya kerasukan ini, setan Arab itu ya, kata dia bilang. Beliau bilang begitu kan, apa saya kerasukan ini ya, katanya. Tapi beliau itu langsung berpikir, kenapa saya tidak mencari tahu ya siapa itu Allah, siapa Nabi Muhammad itu kan. Beliau ke Kuitang, daerah Jakarta ya. Ya, toko buku-buku. Ya. Beliau belajar lewat buku. Ya, itu beliau belajar. Kalau tidak salah itu salah satu buku yang dibeli oleh beliau itu Kehidupan Setelah Kematian ya. Oh, Masya Allah. Ya, itu beliau baca buku sampai hatam, sampai selesai. Belum juga menemukan. Akhirnya beliau mempelajari Al-Quran, tapi Al-Quran terjemah. Ya,
Beliau baca, beliau hatam itu sampai beberapa kali hatam Quran itu. Masya Allah. Iya. Dan akhirnya beliau memutuskan mencari-cari tahu kepada ustadz-ustadz yang beliau kenal gitu kan. Alhamdulillah beliau memutuskan untuk bersyahadat. Masya Allah. Berarti memang, jadi sebenarnya Mbak Jessica, saya tuh udah pernah menanyakan hal ini sama Ustadz Yusuf gitu ya. Ternyata jawabannya sama gitu ya. Ini menandakan bahwa Papa itu benar-benar konsisten ya, menceritakan kisah hijrahnya kepada setiap anaknya gitu ya. Iya. Masya Allah. Kadang kan ada yang lupa gitu apa gambut, tapi ini mirip-mirip Pak. Masya Allah Ustadz. Percis sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf, begitu dapat hidayah. Masya Allah. Jadi saya coba pengen nanya tadi ya, supaya memastikan gitu ya. Masya Allah. Nah, Mbak Jessica, tadi kan Papa tuh udah cerita Papa syahadat ya? Iya. Nah, ketika sudah menjadi seorang muslimah nih Mbak Jessica nih, pasti kan ada proses ibadah ya, Iya. yang tentunya perlu penyesuaian dari ibadah yang seminggu sekali, kemudian mungkin penampilannya juga gitu ya, cara ibadahnya. Nah, ini awal-awal ketika Mbak Jessica merasakan ibadah gimana nih? Feel-nya pertama-tama gimana? Tidak mudah ya Iya. menjadi Islam yang notabene kami sekeluarga itu memang pemeluk agama kami dulu itu yang sangat fanatik. Bukan hanya kami sekeluarga, bukan hanya orang tua saya, bukan hanya kakak-kakak saya, tetapi semua keluarga ya, paman, bibi, semua yang keluarga besar itu memeluk hampir sama, fanatik juga. Iya. Jadi pada waktu saya ingat sekali yang sangat berkesan banget ya waktu itu saya ketika kami sholat dulu baru belajar sholat, baru mencari, saya itu kebetulan disuruh ngaji ya dengan dengan guru ngaji di dekat rumah itu hampir setiap habis maghrib. Jadi masih belajar segala macam, kami sholat segala macam, tetapi kan sewaktu-waktu keluarga kami yang dari yang lain itu kan main ke rumah. Jadi pas ketika saya mama saya sholat itu sama kakak saya itu, datanglah mereka, kita langsung berhenti sholatnya, Allah. dibuka semua mukena, diumpet-umpetin di tempat yang memang tidak bisa dilihat ya. Al-Quran semua diumpet-umpetin. Kita sampai segitunya, maksudnya sampai kita masih Menghargai gitu ya? Iya, Mungkin maksudnya mereka belum tahu waktu Belum itu tahu, iya. kita memeluk agama Islam. Nah, seperti itulah kisahnya. Bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun, yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi.
agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan dan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.